Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kiai, dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Nah, apa makna dari hadis ini, Kiai? Maknanya Allah mencintai keindahan dalam semua amalan yang mengandung makna kebaikan dan positif. Sholat itu baik, tetapi dia belum tentu indah. Baca Quran itu baik, tetapi yang baik ini belum tentu indah. Azan itu baik, tapi belum tentu indah. Ada orang azan kayak orang marah-marah kan, gitu. Ada orang ketika sholat itu tidak mendatangkan istighfar yang indah karena mungkin cara membacanya yang tidak indah. Maka Allah mencintai keindahan yang luar biasa. Kenapa Mbak Eva? Dulu guru saya itu pernah kasih nasihat sama saya gini, Faiz, ada yang lebih penting dari sedekah harta. Saya bilang, apa itu guru? Sedekah hati. Saya tanya, sedekah hati itu kayak apa guru? Dia cerita, beliau itu dulu punya guru di Arab Saudi. Itu anaknya ketika ada pesta di rumah, itu selesai merapikan sisa makanan Mbak Eva. Begitu sisa makanan dikumpulkan, ditanya sama ayahnya, kamu mau apakan itu bekas makanan? Oh, saya mau kasih orang-orang yang menjaga rumah di depan sana gitu. Kata ayahnya, jangan begitu nak, cara memberi kepada orang. Loh bagaimana? Kalaupun itu nasi sisa yang belum habis dimakan, itu perlakukan seperti kita mempersiapkan untuk tamu kita. Kita kadang-kadang tuh kan tamu sisa itu langsung di box besar dibagikan misalnya. Atau dijadikan satu di nampan dibagikan. Maka guru saya bilang bahwa gurunya itu mengambil piring. Ada sendok, ada garpu, ada tisu. Kemudian itu dihidangkan secara estetika seperti dia menghidangkan kepada sejatinya seorang tamu. Kemudian anaknya disuruh membawa ke sana. Begitu sampai di sana, anaknya cerita, ya Allah, kalau bahasa Jakartanya mungkin, Neng ingat juga sama saya Neng. Kenapa? Karena dia melihat secara terhormat kan. Bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah sejatinya yang didapatkan oleh para tamu, bukan barang sisa. Sehingga mereka tidak pernah menerima itu sebagai belas kasihan. Tetapi seakan-akan mereka merasa dihargai dan dihormati. Ini keindahan sedekah hati. Sering kita kadang-kadang di akhir Ramadan atau menjelang hari pembagian zakat, orang miskin tuh seperti dieksploitasi gitu loh Mbak Eva. Dia dipajang di depan rumah, baris, kepanasan. Saya pernah melihat orang membagi daging kurban misalnya, sampai harus antri ya dengan tenaga dan harga diri bahkan. Iya, saya termasuk orang yang agak kurang setuju ya kalau ada orang bersedekah kepada anak yatim, kemudian anak yatimnya itu didatangkan, dipajang gitu. Karena bagaimanapun mereka kan pasti punya perasaan Mbak Eva. Saya duduk di sini karena yatim ya. Lalu yatim itu identik dengan misalnya kelemahan. Padahal yatim itu ketika datang ke kita, itu mereka bukan orang lemah loh. Mereka adalah orang kuat yang mengajak saya untuk masuk surga. Oleh karena itu, keindahan al-jamal ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cicit Rasulullah itu, Al-Imam Ali Zainal Abidin, itu dikatakan Zainal Abidin karena ketika dia bersedekah, bahkan orang yang menerima sedekah itu tidak pernah tahu Mbak Eva. Setiap malam Imam Ali Zainal Abidin itu membagi-bagi bingkisan ke depan rumah-rumah orang yang berhak untuk menerima bantuan tanpa mereka pernah tahu siapa yang meletakkan ini. Karena apa? Karena dia juga tidak ingin mendapatkan ucapan terima kasih dari orang kan. Karena nanti orang itu akan menganggap kalau ketemu dengan beliau pasti manis kan. Kenapa? Ini yang bantu saya Pak, ini donatur saya Pak, ini sponsor saya. Beliau ingin tulus kepada Allah. Dan di situ kan ada keindahan menjaga harkat dan martabat orang miskin itu. Nah, ini sejatinya yang dikatakan Allah itu jamil. Allah itu maha indah dan Allah itu pasti mencintai segala bentuk keindahan. Kita berdakwah itu ya dengan keindahan kata. Dulu guru saya selalu bilang, kata-kata yang indah, kata-kata yang baik itu mampu merubah perilaku manusia yang jahiliyah. Kenapa? Karena dulu Rasulullah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa qulu linnasi husna. Kalau berkata-kata kepada semua orang, berkata-katalah yang baik. Baiklah Kiai. Semoga apa yang Kiai sampaikan tadi bisa menginspirasi kita untuk kemudian langsung mengamalkannya. Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah disampaikan pada hari ini.
Semoga insya Allah kita akan ketemu di episode berikutnya, Kiai. Baiklah pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita pada program Gapai Kemuliaan kali ini. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Dan semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Fayunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.